Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para alim ulama, para kiai, hadirin sidang subuh rahimakumullah. Saya akan mengantarkan dua pengantar. Pengantar pertama tentang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan. Lalu yang kedua mengenai masalah adzan Jumat. Jadi ini dua pengantar ini karena berkaitan juga dengan kajian tentang bid'ah. Jadi alhamdulillah adanya perbedaan-perbedaan di kalangan ulama itu menjadikan kita menekuni dan menelusuri apa sebabnya terjadi perbedaan. Hadirin kaum muslimin sidang subhanallahi. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu istilah tarawih belum dikenal. Jadi istilah tarawih di zaman Rasul belum dikenal. Yang dikenal itu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail di bulan Ramadan. Karena itu Rasul di dalam sabdanya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni Allah. Alhamdulillah. Jadi tidak man tarawehan, tapi man koma yakumu, artinya berdiri. Barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, ay maknahu ay as-shalah, artinya sholat. Nah, ini jadi sampai Rasul wafat, fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marmul dzalik, thumma kana al-amru ala dzalik fil khilafi Abi Bakr wa Siddiq min khafati Umar. Jadi sampai dengan Rasul wafat, salat malam di Ramadan itu tetap dilaksanakan. Demikian pula pada zaman Abu Bakar Siddiq dan zaman Umar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salat malam yang dilakukan Rasul pada bulan Ramadan itu hanya sampai 3 kali Rasul mengimani. Kharaja lailatan min jawfil lail fa shalla fil masjid wa shalla rijalan bi sholati fa asbaha an-nas fa tahaddatsu fajtama'a aktsar minhum fa shalla fa sallu mi'ahu fa asbaha an-nas fa tahaddatsu fa kathura ahlul masjid min al-lail ats-tsalits. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu hari pertama beliau mengimami, lalu diikuti jamaah. Hari kedua beliau mengimami, diikuti jamaah. Lalu pada malam yang ketiga itu membanjir, membludak jamaah mengikuti sholat dengan Rasul di bulan Ramadan, minal laili tsalitsah, sampai malam yang ketiga. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Maka pada malam keempat itu masjid itu membludak dengan jamaah. Falamma kanatil lailatul rabi'ah, maka tatkala pada malam yang keempat Rasul tidak keluar dari rumahnya. Rasul tidak mengimami untuk sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. Akhirnya para jamaah sholat sendiri-sendiri. Jelas? Hatta kharaja li sholati subh,
hingga akhirnya pada waktu subuh Rasul baru keluar. Ini nanti kita jadi paham. Hatta kharaja li sholati subuh, maka kemudian Rasul keluar pada waktu subuh. Falamma qadal fajra aqbala 'alan nas fatashahhada, maka tatkala kemudian selesai sholat subuh, Rasul kemudian membalikkan badannya menghadap jamaah. Kemudian Rasul bersabda, amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya makanuhum walakinni khasyitu an tuqradu alaikum fatajizu anha. Maka kemudian Rasul, urusan tadi malam telah jelas bagiku. Kenapa aku tidak keluar mengimami kalian untuk sholat malam di qiyamul lail? Walakinni khasyitu an tuqradu alaikum, karena aku khawatir kalau aku kemudian mengimami terus, maka khawatir engkau menganggap bahwa sholat qiyamul lail di malam Ramadan itu wajib, sehingga nanti kalian tidak akan mampu melakukannya. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik, maka kemudian diikuti oleh Abu Bakar dan Umar di awal kekhalifannya. Jadi ketika zaman Rasul itu hanya mengimami sholat tarawih, kalau bahasa sekarang qiyamul lail hanya 3 malam. Malam yang keempat Rasul nggak keluar. Ini maknanya nanti kalau ada kiai, kalau ada ulama, waktunya salat tarawih masih jalan ke sana kemari, mutar-mutar ke sana kemari, jangan dianggap Kiai Jarkoni. Apa Kiai Jarkoni? Kiai yang ngajarin tapi nggak ngelakoni. Nah ini perlu penjelasan begini. Jadi jangan ada orang kalau waktunya tarawih lalu dia itu tidak berjamaah tarawih, lalu dia anggap orang ini tidak tarawih ini. Orang ini cuma ngomong doang. Ustadz ini cuma ngomong doang. Wah, Ustadz Jarkoni. Nah, ini Rasul tidak ngimami malam keempat terus sampai akhir Ramadan nggak imami. Jelas? Jelas? Akhirnya Rasul wafat, lalu kemudian kekhalifahan itu dipimpin oleh Umar bin Khattab, oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq saya maksud. Nah, di sini maknanya apa? Pemimpin yang benar itu tidak mau membebani umatnya, pemimpin yang benar itu tidak mau membebani rakyatnya, menyulitkan rakyatnya, dan tidak mau memberatkan orang yang dipimpinnya. Insya Allah. Jadi Rasul tidak keluar mengimami, khawatir nanti sholat qiyamul lail di bulan Ramadan yang kita kenal dengan sholat tarawih itu menjadi wajib buat umatnya. Kalau sampai menjadi wajib buat umatnya, betapa beratnya buat umat Islam sebulan penuh wajib sholat tarawih setiap malam. Karena itu beliau sebagai orang yang tahu betul akan kemampuan umatnya, maka beliau tidak mengambil itu, dan akhirnya sholat tarawih buat kita hanya sebagai sunnah. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian ini singkat, di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq orang tarawih itu sendiri-sendiri. Jadi malam tarawih itu nggak ada yang namanya jamaah, itu nggak ada. Jadi nggak ada jamaah satu imam lalu jamaahnya ratusan apalagi ribuan. Di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq sholat tarawih itu orang itu ada yang sendiri-sendiri, ada yang kemudian berjamaah dengan 3 orang, ada yang kemudian berjamaah dengan 10 orang, nafsi-nafsi. Jelas? Alhamdulillah. Lalu kemudian pada zaman Khalifah Abu Bakar wafat, lalu digantikan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Pada awalnya juga begitu. Pada suatu hari Abdurrahman bin Abdul Qari
keluar. Kharajtu ma'a Umar bin Khattab, aku bersama Umar bin Khattab sebagai khalifah keluar. Lailata fi Ramadan ilal masjid, di bulan Ramadan tatkala di malam hari. Fa idzan nasa auza'ul mutafarriqun yusalli rajulu li nafsihi wa yusalli rajulu fa yusalli bi salati rahtu. Orang-orang yang di masjid itu sholat malam, kalau bahasa sekarang sholat tarawih itu mutafarriqun, terpisah-pisah, terbelah-belah. Mereka itu sholat sendiri-sendiri. Wa yusalli rajulu fa yusalli. Jadi mereka itu ada yang berjamaah 3 orang, ada yang berjamaah 10 orang, itu dalam satu masjid. Jadi ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah 3 orang, ada yang berjamaah 10 orang di masjid itu. Kemudian Umar bin Khattab berpikir, "Lau jama'tu haula'i ala qari wahidin lakana amsal thumma azama faja'uhum ala Ubay bin Ka'ab." Umar berpikir, ini kalau andaikan aku satukan dengan satu jamaah, dengan satu imam, satu qori, satu pembaca Al-Quran, maka ini akan baik. Maka kemudian Umar bin Khattab memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat tarawih itu. Hadirin kaum muslimin. Nah, sejak Umar bin Khattab itulah sholat tarawih sebulan penuh dengan satu imam dengan berjamaah. Alhamdulillah. Lalu kemudian setelah Umar bin Khattab itu menyelenggarakan, memerintahkan di dalam sholat qiyamul lail di bulan Ramadan itu dengan satu imam, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, qala Umaru ni'mal bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Jelas? Jadi sholat tarawih dengan imam satu, dengan jamaah banyak, kata Umar bin Khattab, hadhi ni'mal bid'atu hadhi, inilah sebaik-baik bid'ah. Ini bid'ah. Karena itu jangan gampang-gampang ngomong bid'ah. Belum mengerti bid'ah udah ngomong kesana kemari bid'ah. Ini zaman Rasul nggak ada, zaman Rasul nggak ada. Jelas? Kita lanjut. Ini nanti tanya jawabnya biar panjang, Mbak. Karena ini kan kajiannya udah banyak. Nah, sekarang kita masuk kepada azan. Karena di masjid ini azannya 2 kali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam azan Jumat ada orang yang mengatakan kemudian kalau di dalam satu masjid azan Jumatnya 2 kali itu dikatakan bid'ah. Atau paling tidak mengatakan bahwa itu adalah tidak kuat. Karena ketika zaman Nabi azan itu cuma sekali. Hadirin rahimakumullah. Jadi azan Jumat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya 1 kali. Ketika khatib naik ke atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru muadzin azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu zaman Khalifah Umar, Abu Bakar Siddiq juga begitu, azannya hanya 1 kali. Lalu kemudian pada zaman Umar bin Khattab juga azannya 1 kali. Jadi dari Rasul 1 kali, Abu Bakar Siddiq 1 kali, kemudian Umar bin Khattab 1 kali, baru disinah mulai di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan, di zaman Khalifah Utsman bin Affan, pemeluk agama Islam di kota Madinah makin banyak. Tinggalnya jauh-jauh di berbagai pelosok dan perdagangannya sudah maju. Maka Khalifah Utsman bin Affan melihat jamaah yang begitu banyak dari berbagai pelosok dan tempat sehingga membutuhkan waktu.
waktu untuk berjalan dari tempat menuju masjid, waktu untuk menata karena perdagangan harus ditutup. Maka kemudian Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan agar azan Jumat ditambah 1 kali. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Nah ini, innal adzana yaumul jum'ati kana awwalu hina yajlisul imam yaumul jum'ah al mimbar fi ahdi Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Azan Jumat itu awalnya itu cuma 1 kali. Ketika imam naik ke atas mimbar di zaman Rasul 1 kali, wa Abi Bakrin zaman Abu Bakar 1 kali, wa Umar dan zaman Umar juga 1 kali. Falamma kana fi khilafati Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka tatkala kekhalifahan, tatkala kepemimpinan dipegang oleh Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kathuru, umat Islam jumlahnya banyak tersebar di berbagai pelosok kota Madinah. Amar Utsman yaumul jum'ati bil adzani tsalits, maka kemudian sahabat Utsman bin Affan memerintahkan azan yang ketiga. Nah, ini beda kultur ini Pak antara Indonesia dengan Arab. Ini kata orang Arab bil adzani tsalits dengan azan yang ketiga. Fa'udina biha ala zawra, maka kemudian azan itu dilakukan di sebuah tempat yang namanya Zoro, di pasar. Jelas? Alhamdulillah. Fasabatal amru ala dzalik, maka kemudian azan seperti ini ditetapkan sebagai azan oleh Utsman bin Affan. Jadi orang Arab itu, kenapa ini azan yang kalau orang Indonesia itu azan pertama, azan kedua dan azan ketiga. Jadi orang Arab itu begini Pak, azan di zaman Nabi itu azan setelah khotib naik ke atas mimbar, itu azan pertama namanya. Lalu kemudian qomat itu dianggap azan, itu disebut azan kedua. Ini menurut urutan waktu. Maka ketika ada tambahan dari sahabat Utsman bin Affan, ini dianggap sebagai azan yang ketiga. Nah, kalau orang Indonesia mengatakan bahwa azan yang pertama, azan yang sebelum khotib naik ke atas mimbar itu disebut azan pertama. Azan yang setelah khotib naik ke atas mimbar itu azan yang kedua. Lalu baru qomat. Qomat orang Indonesia enggak bilang azan. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sini menunjukkan bahwa kenapa kemudian kana nida yaumul jum'ah awaluhu. Falamma kana Utsman radhiyallahu anhu nas zadan nida tsalits ala zawra. Jadi Utsman bin Affan menambahkan azan. Hadirin rahimakumullah. Jadi zaman Utsman bin Affan, karena umat Islam banyak, perdagangan maju, maka ketika orang itu azan itu cuma langsung ketika khotib naik ke atas mimbar, itu banyak yang terbirit-birit, terburu-buru, nggak keburu sholat Jumat. Maka kebijakan pemimpin, azannya dikumandangkan sebelum khotib naik ke atas mimbar, sehingga mereka yang dagang menutup dagangannya, mereka yang jauh sudah tahu ingat waktu Jumat, maka kemudian di sini. Lalu kemudian kenapa kok kemudian kita ikuti? Nah, ini di sini dalilnya. Alaikum, kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ada juga yang menggunakan redaksi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin. Alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnah-sunnahku, kata Nabi. Wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan mengikuti sunnah-sunnah khulafair rasyidin min ba'di. Jadi artinya ini orang ada yang kemudian memilih azan Jumatnya 1 kali ketika khotib naik ke atas mimbar, karena memang itu zaman Nabi seperti itu, zaman Abu Bakar seperti itu, zaman Umar bin Khattab juga seperti itu. Tidak berarti bahwa orang yang memilih kemudian memberitahukan bahwa
adzannya ditambah seperti Utsman bin Affan itu tidak mengikuti Nabi. Utsman bin Affan juga mengikuti Nabi, hanya beliau menambahkan adzannya untuk lebih banyak orang-orang yang ikut Jumat. Nih masjid kita kan adzannya kan 2 kali. Banyak dari jamaah yang di sini ini belum datang ke masjid kalau belum adzan pertama. Di kampung saya begitu, Pak. Di sini juga insya Allah rada begitu. Kecuali yang memang betul-betul mau zikir. Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silahkan antum-antum semua bertanya. Insya Allah kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau saya tidak bisa jawab saya minta tempo. Usikum nafsi bittaqallah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.